Silakan duduk. Saya mau share dari apa yang Tuhan berbicara kepada saya beberapa hari yang lalu, tepatnya malah justru ketika saya sedang naik mobil, Tuhan ingatkan akan ayat ini. Seringkali pergumulan di dalam kehidupan kita yang terus menerus dan mungkin bertahun-tahun membuat kita menjadi orang-orang yang tidak percaya. Menjadi orang-orang yang percaya sih sebetulnya. Amin Tuhan, amin. Tetapi di dalam hati kecil kita, kita berkata, kok aku gak ngalami ya. Kok aku gak terima nih yang seperti yang Tuhan janjikan. Seringkali di dalam hati kecil kita mungkin ada yang berbicara, Tuhan kapan sih Tuhan? Kalau aku melihat, kalau aku mendengar kesaksian, Engkau ajaib dalam hidup mereka Tuhan. Kapan Tuhan aku mengalaminya? Saya tidak memungkir. Kadang-kadang itu yang juga masuk di dalam kehidupan saya, di dalam pemikiran saya. Saya selalu bertanya, Tuhan, Engkau ajaib. Dengar kesaksian, ajaib Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Engkau bekerja dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Bahkan janjimu Tuhan, kami akan mengalami hal-hal yang ajaib yang pernah dialami masa-masa yang lalu oleh hamba-hambamu, oleh nabi-nabimu. Karena hari-hari terakhir ini Engkau akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Amin. Dan kita percaya itu satu hal yang besar, satu hal yang ajaib. Dan saya percaya setiap kita merindukannya. Demikian juga saya merindukan hal yang ajaib, hal yang besar yang daripada Tuhan. Tapi seringkali setiap pencobaan, setiap ada sakit penyakit, apapun juga pergumulan kita sering berkata, Tuhan kapan toh Tuhan aku sembuh, kapan toh Tuhan aku mengalami yang ilahi yang daripada Engkau. Seperti yang teman-temanku sudah alami. Saudara, saya diingatkan ayat ini. Markus 9. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya. Ini tentang di mana ya Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang memiliki anak yang bisu. Yang memiliki anak yang bisu dan anak ini dirasuki setan sehingga seperti orang ayan, dia diguling-guling sakit. Dan dia berkata pada Tuhan. Kita mau baca mulai dari ayat yang ya ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari, itu kata Tuhan. Lalu mereka membawanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus berkata kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Saudara, anak ini mengalami bisu dan dikuasai oleh kuasa kegelapan sampai sejak masa kecil. Sedangkali ada sakit penyakit, ada kutukan yang kita terima, yang mungkin tidak kita sadari, tapi itu sejak masa kecil kita. Kutukan nenek moyang, kutukan dari orang-orang yang tidak kita sadari. Yang itu membelenggu hidup kita dan itu menguasai hidup kita. Lalu ayat yang ke-22 dikatakan, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kata ayah anak itu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus seolah-olah ngomongnya gini, jika engkau dapat, engkau gak percaya kalau aku bisa lakukan itu. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali ini yang terjadi. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan gini ya. Ayat yang ke-23, 24. Kalau aku dapat, Yesus bertanya, segala sesuatu mungkin asal engkau mempunyai iman. Segera ayah anak itu menjawab, saya mempunyai iman, tetapi tolonglah, kata ayah itu, tolonglah agar saya mempunyai iman yang lebih besar.
Saudara, kita membutuhkan iman yang lebih besar. Mungkin di dalam kehidupan kita ada sakit penyakit menaun yang tidak kita sadari. Ada kuasa kegelapan yang mengungkung hidup kita. Saudara, ada beberapa penyakit yang dikatakan seperti firman Tuhan katakan, bisu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mungkin ada kutukan hutang, kutukan kegagalan, kutukan sakit penyakit dari keluarga yang menaun. Kita bisa melihat nenek moyang kita sakitnya ini, ayah ibu kita sakitnya ini, atau om tante kita sakitnya ini. Saudara, sadari itu kutukan. Itu kutukan, itu kuasa kegelapan yang mencengkeram hidup kita. Dan engkau saat ini juga sedang mengalami penyakit itu. Saudara, Tuhan Yesus katakan, ayat yang ke-25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga orang banyak berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Amin. Amin. Kuasanya besar. Kita membutuhkan iman yang lebih besar lagi. Amin. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sama-sama, ayo kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita berbahasa roh. Apapun engkau yang ada di rumah saat ini, engkau punya sakit penyakit apapun juga, engkau dikuasai oleh penderitaan apapun juga, engkau dikuasai oleh kutukan hutang, kutukan kegagalan di dalam setiap pekerjaan, di dalam studimu, di dalam apapun juga. Tuhan berjanji pagi hari ini, kuasanya yang besar itu akan melepaskan setiap kita dari setiap belenggu dosa, dari setiap belenggu sakit penyakit, dari setiap belenggu setan si jahat itu yang membelenggu hidup kita. Hiralataka sekemeneka sekemeneko ralataka sekarang. Jesus sekaralata ya mujizat. Dimanapun kita berada, engkau yang mendengarkan melalui radio, engkau yang mendengarkan melalui YouTube, atau engkau yang di sini, percaya, katakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku mempercayai engkau Tuhan. Ada mukjizat dalam hidupku Tuhan. Agung yang
Engkau yang mengalami sakit epilepsi, ayan, engkau mengalami bisu tuli, engkau mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua kutukan-kutukan, semua sakit penyakit yang disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, saat ini seperti Tuhan Yesus berkata, kami gerejamu dengan otoritas yang daripada Allah, kami mau berkata kepada roh sakit penyakit yang menguasai orang-orang, yang menguasai anak-anak yang ada di tempat ini maupun dimanapun berada. Engkau yang mendengarkan, engkau yang mendapatkan sakit penyakit yang menaun, yang tidak bisa sembuh-sembuh, aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, hei engkau roh yang menyebabkan orang itu sakit apapun, jika aku memerintahkan engkau keluar daripada orang-orang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kanker, roh sakit penyakit ayan, roh sakit penyakit epilepsi, roh bisu, roh tuli, roh sakit mah yang menaun di dalam nama Tuhan Yesus, mah yang menaun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan katakan ada orang-orang yang sakit mah menaun sampai rasanya sakit sekali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan engkau itu kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat itu, menyingkir roh sakit penyakit itu, menyingkir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir saat ini. Izinkan Tuhan, percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap engkau. Terima kesembuhan ilahi yang dari Tuhan. Apapun sakit penyakitmu, apapun sakit penyakitmu, yes Lord Jesus, engkau, saat ini Tuhan ingatkan ada orang-orang yang sedang awal sakit di lututnya sehingga buat jongkok ataupun ditekuk sulit sekali. Horalato hosuko BTK, pegang tengkukmu, pegang lututmu, dan Tuhan katakan, horala sika, aku akan menyembuhkan engkau. Terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kesembuhan. Kalau engkau ada di tempat ini, lakukan. Belum lama. Tuhan katakan itu baru. Engkau mungkin usia 50, 60-an. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun saat ini sakit penyakitmu, kalau sakit penyakitmu lebih dari satu, tumpangkan tanganmu di atas kepala. Kalau ada sakit dada, taruh di dada, di perut, taruh di perut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mukjizat akan terjadi, kuasa kesembuhan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan. Saat ini saat Tuhan ingatkan untuk kita berdoa sama-sama, mematahkan setiap belenggu kegagalan, setiap belenggu hutang, setiap belenggu kita kerja selalu gagal, belenggu kecelakaan. Saudara, Tuhan ingatkan ada orang yang di keluarganya, garis keluarganya selalu terjadi kecelakaan. Hiralatuku musik ini, kita mau patahkan semua belenggu hutang, semua belenggu kegagalan. Kalau engkau ada di tempat ini semuanya, engkau di rumah masing-masing, engkau yang streaming semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau terima semua belenggu-belenggu kegagalan, semua belenggu kemiskinan, semua belenggu sakit penyakit, semua belenggu hutang, semua belenggu kecelakaan. Saat ini kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi belenggu yang dapat mengikat hidup kami. Semua belenggu-belenggu ini menyingkir dari hidup kami. Diputuskan. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima
karena ada berkat ilahi yang daripada Engkau. Setiap usaha kami, setiap karir kami akan terus naik, tidak akan pernah turun, karena Engkau yang menyertai dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.